Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review sebuah notebook Acer, katanya memiliki baterai yang tahan lama banget, 3 jam lebih sampai 4 jam lebih, memiliki harga yang sangat terjangkau, sangat miring, perakitan 2015, harga second 2021 masih 2 juta lebih. Modelnya juga sangat menarik. Oke, seperti ini notebooknya. Oke, lanjut. Ini notebook yang akan kita review yaitu notebook Acer ES11, serinya ES1131. Notebook yang sangat mungil ini dikasih prosesor oleh Acer yaitu Intel Celeron N3050. Untuk seukuran notebook ini udah dikatakan performanya tinggi ya, speednya juga kencang. Jujur saya juga suka banget pakai notebook ini. Saya udah coba 2-3 hari suka makainya, tapi sukanya setelah saya upgrade menggunakan SSD Samsung Evo 128 250 dan saya upgrade RAM-nya jadi 8 GB. Itu baru kencang, baru saya nyaman makainya. Untuk main Dota pun bisa. Kemarin saya install Dota di sini bisa, tapi nggak sampai 6 jam lebih saya mainnya, cuma sekali main aja 1 jam 2 jaman. Jadi saya sukanya setelah saya upgrade ya. Kalau masih standar saya nggak terlalu suka karena masih dikatakan lelet banget. Sorry suara saya serak karena lagi batuk, lagi demam. Dan kalau bicara asal usul notebook ini dari mana, notebook ini hasil dari orang tukar tambah sama Toshiba Dynabook R730 nggak salah, R730 itu speed core i5, RAM 4, SSD 128. Dia punya ini dan tukar tambah sama punya saya, dia nambah sekian lah. Dan ini saya kasih harga 2,5 juta, bisa nego. Oke, kita lanjut ke laptopnya ya. Itu asal usul aja intronya. Ini kita lanjut ke laptopnya. Laptop ini ringan banget, bobotnya nggak nyampe 1,5 kilo, hanya 1,16 kg, dan memiliki tebal kurang lebih 2 cm dan segininya panjangnya 34 cm dan segininya lebarnya 24 cm. Kecil mungil tapi performanya tinggi. Udah support RAM PC3L lagi, tapi DDR3 belum DDR4. Dan dia bisa menerima RAM sampai 8 GB. Untuk main Dota kemarin saya lancar. Dan untuk SSD saya upgrade pakai SSD. Oke, dari casing belakang terdapat logo Acer yang mengkilap dan ada sorak-sorak putih titik-titik bolong-bolong gitu. Dan bentuknya kayak batik, agak kasar bentuk kasarnya. Casing atasnya agak kasar dan ada corak-corak gitu ya. Terdapat indikator lampu hidup dan lampu baterai di sini. Di belakang layarnya udah kelihatan. Dia kalau hidup biasa warna biru. Ya, kita buka. Di sini merah ya, tapi di sini frame mesinnya hitam. Nyesuaiin lah. Kalau merah semua kan nggak matching, jadi ini warna hitam. Frame depannya ini frame belakangnya merah. Ini terdapat 2 warna sih stereonya, ada warna hitam dan warna merah. Kebetulan saya dapat yang warna merah nih. Lebih cantik ini daripada warna hitam. Ini layarnya 12 inci atau 11,6 inci. Di sudut kanan kiri atas bawahnya ada sebuah karetnya untuk penahan LCD-nya ke casing sini ya. Ke sini ada penahannya. 11,6. Ini sudah support HD layarnya. Dan layarnya yaitu model-model Dove, nggak membuat sakit mata. Kontrasnya nggak terlalu kontras. Kameranya juga ada kamera di tengah-tengah. Ini kamera dan ada lubang mic juga di sini, ada mic-nya. Ini ada lampu kamera. Ini kameranya VGA standar. Kemudian dari sini kelihatan touchpadnya lebar banget. Aku suka touchpadnya. Untuk kerja enak nih. Touchpadnya lebar dan keyboardnya juga jelas. Ukurannya juga besar-besar, tombol-tombol keyboardnya
hanya saja tombol panah kan kiri atasnya kecil, tapi yang atasnya tombol angka dan huruf besar-besar semua. Memiliki keyboard tanam seperti biasa ya, dasar model-model sekarang nih keyboard tanam semua, dan terdapat tulisan spesifikasi laptopnya di sana, di sini di kanan bawah. Di spesifikasinya ada precision touchpad. Precision touchpad itu bisa kita geser, klik 2 kali gini untuk memperbesar atau memperkecil icon atau foto. Ada HDMI portnya, kemudian Intel Celeron N3050, Intel HD grafik 2 GB DDR3L 500 GB harddisknya. Di tombol powernya di sini, di sudut kiri atas tombol powernya, untuk menghidupkan di sini tombol panjang, kelihatan kok. Dia nggak tipe laptop atau notebook yang tombol powernya di keyboard. Kemudian di sudut kiri ada SD cardnya, dan ini ada audio untuk mic. Dan sudut kanan nggak ada, kosong sama sekali, hanya ada untuk gembok. Dan ini aja, colokan chargernya di mana? Di sini. Lupa. Colokan chargernya di belakang. Agak repot sih ya, colokan cas. Ini LAN-nya udah support gigabyte. Jadi untuk berselancar YouTube, nonton film lancar jaya, bro. Nggak buffer asal internet kamu kencang. Ini colokan untuk chargernya. Terdapat 2 USB ya. Sayangnya cuma 2, nggak ada tambah lagi. USB 1, USB 3 1 buah, dan USB 2 1 buah, dan ada HDMI port. Untuk infocus mode lawas nggak bisa koneksi nih sih, harus ada converter HDMI ke VGA nya. Colokan VGA portnya nggak ada, biasanya ada sih, tapi ini nggak ada. Dan ini di belakang agak-agak repot sih, kita pakai laptop gini-gini mau nyolokin charger agak repot gini. Atau kita balik laptop ini, biasanya kan di sini langsung seret, ini di belakang. Untuk colokan USB juga di sini untuk ngonekin mouse, agak-agak repot sih, ngeraba ke belakang, nggak bisa ketengok sama mata kalau kita pakai di atas meja. Oke, di bagian bawah ini baterainya baterai tanam, nggak ada di sini, baterainya di sini lempeng besar baterainya. Dari MFG date-nya 2015 bulan 11 tanggal 12, ini unit perakitan 2015, masih kategori unit baru. Dan ini yang saya dapat ini masih ori, full ori, dari keyboard, baterai, charger, LCD semua masih ori, belum pernah bongkar. Ini saya kemarin saya buka-buka aja laptop ini, ternyata ini dalamnya nggak ada kipasnya, matching kan, kayak HP nggak ada kipasnya. Ini menerima input dari chargernya itu 19 volt 2,37 ampere. Standar laptop Acer sih. Dan speakernya ada di bawah sini speakernya. Ini agak hati-hati speaker di sini, biasanya sering kemasukan anak hacker di sini biasanya. Karena ada bolong-bolongannya di sini speakernya. Sering kemasukan anak hacker. Karena letaknya di bawah. Sepertinya udahlah, kayak gitu aja di luarnya. Kita masuk ke dalamnya. Engselnya. Ini laptop ini nggak bisa kita buka menggunakan satu tangan ya. Harus 2 tangan. Dan usahain bukanya di tengah, jangan di samping. Dirawatlah laptopnya, jangan sampai kayak gini tuh suka pecah LCD-nya karena kita buka dari samping. Usahain dari tengah aja mukanya. Ini ya. Ini engselnya modelnya juga bagus. Lembut, engselnya nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Mantap lah untuk ngambil notebook kayak gini, mantap. Beratnya juga nggak terlalu berat, ini cocok banget untuk anak-anak sekolah. Ringan seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalam laptop nih. Agak kaget kalau kamu masih beli laptop ini masih ori. Laptop ini udah saya tes hidup, dari tombol power dihidupkan sampai muncul ke desktop memakan waktu 90 detik atau 1,5 menit. Lama kali muter-muter ya.
seperti itu. Kenapa? Ya kayak gitu, ini masih harddisk 500 GB dan ini udah menggunakan Windows 10 Home original, nggak bisa dikasih Windows 7, ini harus Windows 10. Jadi untuk hidupnya lama kali, tapi kalau udah masuk ya masih agak lelet juga. Untuk biar lebih kencang kamu harus kasih RAM agak gedean, 8, maksimal 8 dan up harddisk ke SSD ya. Udah masuk, udah hidup, kita langsung cek aja dari spesifikasinya. Laptop ini dibekali prosesor N3050 Intel Celeron dual core. Nah, kencang sih katanya. Kemudian memiliki speed prosesornya 1,6 GHz dan RAM-nya bawaannya RAM-nya 2 GB DDR3L, bukan DDR3 ya, DDR3L seperti itu tipenya itu. Kemudian di VGA nya Intel HD Graphic dengan approx memornya 1 GB seperti itu. Kalau untuk edit video kurang, jadi foto Photoshop masih bisa lah CS3 dan Corel X5 masih ngangkat seperti itu karena VGA nya kecil. Oke, ini prosesor Intel Celeron N3050 ini setara Core i3 generasi kedua lah, atau generasi pertama masih masuk N3050. Dan ini bawaannya harddisknya yaitu 500 GB. Ini memiliki layar, udah support HD ya, HD, dan ini tipe LED backlight LED. Tapi ngomongin LED tipe ini sering kejadian kalau sering kita dipakai lama kemudian dimatiin ditutup. Nah, sering kejadian di sudut-sudut ini tepi-tepi layar ini memutih. Kenapa? Karena yang pertama dari umur LCD, kemudian itu tadi dalam kondisi panas langsung kita tutup, itu penyebabnya. Dan ini masih kondisi LED masih bagus, hanya ada titik panas kecil, nggak terlalu pengaruh. Laptop ini sudah support HD dengan resolusi resolusi 1366 dikali 768 pixel HD ya, mantap. Dan ini 11,6 inci layarnya. Oke, dan kalau kita bicara ke laptop ini nggak berisik, asli nggak berisik. Kenapa? Karena ini nggak ada kipasnya men, makanya baterainya tahan sampai 3 jam lebih. Ini dari 2015 sampai sekarang baterai masih ori. Sudah saya tes menggunakan buka Google Chrome dan buka YouTube musik video 3 jam lebih, 3 jam, hampir 4 jam. Padahal baterai masih ori 2015. Kenapa? Karena ini nggak ada kipasnya. Tapi kamu harus wanti-wanti juga, hati-hati juga. Nanti kamu upgrade ke RAM 8 dan SSD, tapi kamu mainin PES 2016 sampai berjam-jam, nanti bakalan panas karena ini ada kipasnya. Kipas prosesor nggak ada, hanya dibekali sama lempengan kuningan gitu aja, heatsink aja tanpa fan. Jadi akan overhead, nyamarinya ke situ overhead, dan kemudian laptopnya mati total. Dan motherboard rusak, harus diganti motherboard mahal 1 juta lebih. Untuk tipe ini harus hati-hati, ini nggak ada kipasnya. Seperti itu ya. Kalau dari dalam-dalam sepertinya udah gak ada yang wah-wah kali kok. Oke lah, langsung kita bahas ke kelebihan dan kekurangan aja. Kelebihan laptop ini aku sukanya itu ringan, mudah dibawa-bawa, modelnya padat, modelnya cantik, warnanya lagi merah nggak norak-norak kali, hanya ada 2 warna, merah dan hitam. Layarnya sudah support HD, sudah jelas banget layarnya. Dari nengok dari samping kanan kiri, dari sudut gini pun kelihatan. Untuk nengok film, nengok TV, nengok kartun juga bagus. Sudah support HD ya.
Kemudian memiliki touchpad yang lebar untuk kerja-kerja, untuk edit-edit cocok nih karena touchpadnya lebar. Touchpadnya juga lembut, responsifnya bagus, udah ada support precision touchpad untuk klik 2 kali gini untuk memperkecil memperbesar gambar atau icon. Baterainya kemudian awetnya 3 jam lebih gitu ya tadi. Kalau kekurangan, saya kekurangan cuma satu sih sebenarnya, ini aja. Kok di belakang dia taruhnya kan kalau kita mau nyolokin charger jadi repot kan. Gitu. Nyari gini. Nyolokin USB juga ke belakang, harusnya kan di samping bisa ditengokin ya. Di belakang agak repot, itu aja kekurangannya. Atau kalau kekurangan lain, satu lagi, ini nggak ada kipasnya, itu aja kekurangan lain. Yang kedua itu nggak ada kipas. Untuk pemakaian jangka lama misal 5 tahun tapi makainya 1 hari full, aku jamin nggak akan tahan karena bakalan panas, overhead, nggak ada kipas. Itu aja udah, seperti itu aja. Satu lagi, kekurangan satu lagi, untuk lebih nyaman pakai laptop ini kamu upgrade deh RAM-nya ke 8GB atau 4GB lah dan upgrade ke SSD aja, harddisknya nggak usah dipakai, baru nyaman, asli nyaman, udah kayak pakai laptop Core i5 Gen 4, push gitu, kencang banget ya. Kekurangannya itu aja. Kita tutup video ini, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.